Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anissa Nur Asia Jamil dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah materi dalam fisika, yaitu yang berkenaan dengan suhu. Video ini dibuat untuk menunaikan atau menyelesaikan tugas perbaikan nilai dari mata pelajaran fisika dengan kode guru mapel AM. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang definisi, alat pengukur suhu, macam-macam termometer, dan juga cara membaca termometer. Dan yang terakhir ada juga kita akan membahas tentang cara mengubah skala suhu. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Nah, untuk alat pengukur suhu biasanya disebut dengan termometer. Nah, termometer ini pertama kali ditemukan pada tahun 1564 sampai 1642 yang dibuat oleh Galileo Galilei. Termometer dibuat berdasarkan prinsip perubahan volume. Termometer yang tabungnya diisi dengan raksa kita sebut dengan termometer raksa. Termometer raksa dengan skala Celcius adalah termometer yang umum dijumpai dalam keseharian. Selain raksa, terdapat pula termometer alkohol. Selanjutnya ada macam-macam termometer. Yang pertama ada termometer laboratorium seperti yang tertera di gambar pada layar. Yang kedua ada termometer ruang. Yang ketiga ada termometer klinis. Nah, termometer klinis itu biasanya kita pakai buat ngecek suhu panas tubuh kita kalau demam. Dan yang terakhir ada termometer Six-Beleni. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca termometer. Nah, pertama ada Celcius. Celcius memuat titik tetap bawah ketika es mencair dan titik tetap atas ketika air mendidih. Titik tetap bawah atau suhu es mencair ditetapkan sebagai suhu 0 derajat. Sementara titik tetap atas atau suhu air mendidih ditetapkan sebagai suhu 100 derajat. Kemudian jarak antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dibagi menjadi 100 derajat yang sama panjang. Dengan demikian skala Celcius memiliki rentan suhu antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Skala suhu seperti ini digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia. Yang kedua ada Fahrenheit, memiliki suhu campuran es dan garam ketika membeku sebagai titik tetap bawah. Titik tetap bawah ini menyatakan suhu 0 derajat. Sementara titik tetap atas dipasang bilangan 212 derajat Fahrenheit, yaitu titik didih campuran tersebut. Berarti skala Fahrenheit memiliki rentan suhu antara 0 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Kemudian jarak antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dibagi menjadi 180 derajat yang sama panjang. Skala yang dibuat oleh Fahrenheit digunakan di beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada Reaumur, memiliki titik 0 derajat untuk es yang mencair pada 80 derajat untuk air mendidih. Berarti skala Reaumur memiliki rentan antara suhu antara 0 derajat sampai 80 derajat Reaumur. Kemudian jarak antara dua titik
tetap tersebut menjadi 80 derajat yang sama. Yang keempat, yang terakhir ada Rod Kelvin, menyusun skala suhu dengan menggunakan ukuran derajat yang sama besar dengan derajat Celcius. Namun Kelvin menyatakan bahwa titik beku es adalah minus 273 derajat Kelvin, sedangkan titik didihnya adalah minus 73 derajat Kelvin. Dengan demikian, 0 derajat Celcius sama dengan minus 273 derajat Kelvin, sedangkan suhu 100 derajat Celcius sama dengan suhu 373 derajat Kelvin. Suhu minus 273 derajat Kelvin disebut titik nol mutlak. Selanjutnya akan membahas tentang mengubah skala suhu. Pada skala Celcius terdapat 100 skala, pada skala Fahrenheit terdapat 180 skala, dan pada skala Reaumur terdapat 80 skala. Perbandingan skala tersebut adalah derajat Celcius banding derajat Fahrenheit banding derajat Reaumur sama dengan 5:9:4. Untuk mengubah derajat satu skala menjadi derajat skala yang lain digunakan rumus sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa pause bagian video ini dan dicatat rumus-rumusnya dan juga dipahami. Oke, berujung di pembahasan. Cukup sekian pembahasan tentang suhu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.